Selamat berjumpa dengan saya, Siti Haslina. Saya akan mengajar mata pelajaran fisika. Nah, belajar fisika bagi kalian itu bukan merupakan hal baru, tetapi sudah pernah mempelajari ilmu fisika di bangku SD dan SMP. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang ruang lingkup fisika yang mencakup yang pertama tentang hakikat fisika, yang kedua ciri-ciri fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, yang ketiga cabang-cabang ilmu fisika, dan yang keempat peranan ilmu fisika dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak PowerPoint berikut ini. Baik, yang pertama kita masuk pada materi hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau biasa kita kenal dengan sains, di mana ilmu sains itu adalah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan ilmiah yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, selanjutnya kita perhatikan dari materi ciri-ciri fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Adapun ciri-ciri fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, yang pertama mempunyai objek kajian berupa benda konkret, nyata dan ada. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. Yang ketiga, sistematis, yang artinya menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. 4. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, yang artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contoh, hukum Newton 1 ini hanya berlaku dalam kondisi benda tanpa gesekan. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang cabang-cabang fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Banyak cabang-cabang ilmu yang menjadi perluasan dari ilmu fisika. Di antaranya, yang pertama mekanika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak. 2. Fisika kuantum. Ini mempelajari tentang mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. 3. Mekanika fluida. Ini mempelajari berupa cairan dan gas. Yang keempat, elektronika. Ini ilmu yang mempelajari tentang alat listrik. Yang kelima, elektrostatis, ilmu yang mempelajari listrik statis. 6. Elektrodinamika, ini mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. 7. Bioelektromagnetik, mempelajari tentang fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. 8. Termodinamika, ini mempelajari tentang energi atau panas yang dipindahkan. 9. Fisika inti, ini mempelajari tentang atom dan bagian-bagian atom. 10. Fisika gelombang, mempelajari tentang gelombang. 11. Optika geometris, mempelajari tentang cahaya. 12. Kosmologi atau astronomi, ini mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. 13. Fisika kedokteran atau kita kenal dengan fisika medis. 14. Fisika radiasi, mempelajari tentang proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan yang akhirnya diserap oleh benda lain. 15. Fisika lingkungan. 16. Geofisika. Ini merupakan perpaduan antara fisika, geografi, kimia, dan matematika
yang mempelajari tentang gempa, magnet bumi, gravitasi pasang surut, dan anomali gravitasi bumi. 17. Ekonomi fisika. 18. Fisika komputasi. Ini mempelajari tentang sains komputer dan matematika terapan. Dan yang terakhir, 19. Fisika modern. Di sini mempelajari tentang materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang peranan fisika bagi kehidupan manusia. Adapun peranan ilmu fisika dalam kehidupan, yang pertama bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu adanya penemuan sinar rongseng atau sinar X. Ini berfungsi untuk mendeteksi patah tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal yang ada di dalam tubuh manusia, serta dapat mengobati penyakit lain seperti gangguan penglihatan, kanker, dan nyeri punggung. Yang ketiga, penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. 4. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam rahim atau kita kenal dengan USG. 5. Penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. Selanjutnya yang kedua, bidang pertanian. Pada bidang pertanian, itu adanya penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Yang kedua, penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah. Yang ketiga, bidang transportasi. Penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Ya, itu yang pertama. Kedua, penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. 3. Pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Yang keempat, bidang industri. Yang pertama, penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin, yang mempermudah proses produksi. 2. Penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. 4. Penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Yang kelima, bidang komunikasi, yaitu adanya gelombang elektromagnetik pada telepon genggam atau handphone. Yang kedua, fiber optik untuk jaringan internet. Dan yang ketiga, pengiriman data melalui satelit. Dan yang terakhir, yaitu pada bidang energi. Ya, di sini adanya penemuan generator sebagai penghasil energi listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Dan yang ketiga, sel surya sebagai energi alternatif. Baiklah, sampai di sini materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.